adik-adik semua, bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Nah, sebelum beribadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pastikan bahwa kalian sudah mandi. Jangan lupa gosok gigi ya. Yang kedua, berpakaianlah yang rapi, sebab kita mau beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, duduk yang manis, jangan bermain, atau jangan tidur-tiduran ya. Yang keempat, siapkan Alkitab di sampingmu, agar saat membaca firman, kamu bisa langsung membuka Alkitabnya. Bagi kamu yang belum bisa membaca, simak saja videonya dengan baik ya. Yang kelima, menyanyi dengan sungguh-sungguh saat puji-pujian berlangsung. Yang keenam, jangan lupa siapkan uang persembahanmu. Kamu dapat mengumpulkan dan menyimpannya di dalam amplop, dan saat kita kembali ke sekolah minggu, kamu bisa memasukkan uang persembahan yang sudah kamu kumpulkan tersebut ke dalam kantong kolekte yang diedarkan saat kita kembali beribadah di gereja. Nah, anak-anak, kalau kamu sudah lakukan semua itu, mari kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Shalom! Selamat pagi semua. Bagaimana kabarmu hari ini? Belum kompak. Sekali lagi Ibu Guru tanya ya. Bagaimana kabarmu hari ini? Bersama Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Hari ini kita semua bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Kita bangun dengan tubuh yang sehat dan siap untuk beribadah. Nah, anak-anak, semuanya Ibu Guru silakan berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyikan pujian Allahku besar. Oke, kamu yang di rumah nyanyi ya. Kita mau datang di dalam Tuhan lewat doa. Kita akan membuka ibadah kita di pagi hari ini dengan doa. Semuanya, mari kita menyanyikan lagu Bapa, Ku Datang Padamu. Naikkan ucapan
bersyukur untuk kasih setiamu, penyertaanmu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan saat ini Tuhan, kami juga ada bersama-sama dengan keluarga kami, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, kiranya Engkau menolong dan memberkati kami saat kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu online di pagi ini. Tuhan memberkati semua perangkat elektronik yang kami pakai agar dapat mendukung kami untuk beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan kami di pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, saat ini kita akan mendengarkan kisah firman Tuhan tentang Tuhan Yesus yang hebat dan berkuasa atas segala ciptaannya. Mari, Ibu Guru silakan semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Aku Sebagai Anak Tuhan. Kalian yang di rumah ikuti gerakan Ibu Guru ya. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Firman Tuhan di pagi ini akan disampaikan oleh Pak Guru Tulus. Kepada Pak Guru, disilakan. Hai anak-anak. Ya, tadi kita sudah memuji Tuhan. Bu Guru Injilia tadi sudah memandu, memimpin kita memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, sekarang Pak Guru akan memandu kita untuk belajar firman Tuhan. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan yang kata Bu Guru Injilia tadi, firman Tuhan yang seru, seperti apa serunya? Nah, mari anak-anak, sediakan dulu Alkitabmu. Semua Alkitab sudah ada di depan dan kamu boleh buka di kitab Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 42. Oke, kalau semua sudah membuka dan mendapatkan firman Tuhan yang di dalam teks Alkitabnya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Pak Guru pandu dulu kita berdoa untuk masuk dalam firman Tuhan. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur, kami sudah memuji Tuhan, dan sekarang kami siapkan hati kami untuk kami mendengar firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk kami memahami pelajaran firman Tuhan hari ini, supaya firman ini mampu merubah hati kami dan kami dapat berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan melalui firman yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak,
Dalam firman Tuhan kali ini kita belajar tentang bagaimana Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Nah, kali ini kuasa Allah itu akan ditunjukkan, didemonstrasikan dalam sebuah peristiwa. Kamu tentu ingat cerita tentang angin ribut diredakan. Nah, firman Tuhan judulnya hari ini adalah angin ribut diredakan. Cerita firman Tuhan ini adalah pada suatu sore hari ketika Yesus seperti biasanya mengajar banyak orang, membuat banyak hal, membuat banyak mujizat. Siapapun yang datang kepada Yesus ketika Yesus sedang mengajar pasti akan terkagum-kagum. Bahkan tidak sedikit yang membawa, ada orang sakit, ada orang lumpuh, ada orang yang berkesusahan. Semua mereka datang kepada Yesus. Kenapa ya kira-kira? Karena mereka tahu kalau Yesus mengucapkan satu kata atau menyentuh bagian anggota tubuh mereka atau berkata apa saja, pasti orang itu akan mengalami kesembuhan. Betul. Nah, kuasa Yesus itu ternyata sangat luar biasa. Nah, dalam peristiwa angin ribut diredakan, ketika Yesus sedang mengajar orang banyak dan akhirnya Yesus selesai. Sudah tiba sore hari dan Yesus mengajar itu adalah di tepi Danau Galilea. Nah, kalau suasana sore hari di Galilea tentu pasti kalau di pantai di Jayapura, kalau kita di BSD sore-sore ada sunset, pasti sangat indah pemandangannya toh. Nah, kali ini Yesus juga sedang mengajar di perbukitan di pinggir danau. Dan orang banyak datang berbondong-bondong hanya untuk mendengarkan Yesus berbicara, mengajar, dan mereka sangat kagum. Mungkin ada yang bisik-bisik, Bapak Pendeta tadi ceritanya dia mengajar dengan dahsyat. Mungkin ada lagi yang bicara, ketika dia bicara tentang kebenaran, hati saya langsung tersentuh. Mungkin ada lagi yang mendengar, ketika dia mengucapkan satu kalimat, seperti rasanya nusuk di dalam hati. Berkuasa sekali. Banyak orang terkagum-kagum. Mau dari anak-anak, anak muda, orang dewasa, tete-tete, oma-oma, opa-opa, semua kagum tentang bagaimana Yesus mengajar. Nah, setelah sore hari dan akhirnya Yesus selesai mengajar, orang pulang dengan cerita masing-masing. Ada yang kagum, ada yang sembuh, ada yang mengalami kelepasan dan mereka pulang. Dan Yesus kembali dengan murid-muridnya melanjutkan perjalanan untuk melakukan pelayanan. Dan hari itu mereka mau menaiki kapal. Nah, kamu tahu kan? Murid-murid Yesus itu sebagian besar adalah profesinya apa? Iya, nelayan. Betul. Profesi sebagian besar murid-murid Yesus itu adalah nelayan. Jadi mereka tidak perlu diajarin lagi bagaimana cara apa? Mengayuh kapal, melabuhkan kapal, bagaimana mengendalikan kapal. Akhirnya seperti dengan tugas masing-masing mereka mengerjakan. Mungkin Petrus bilang, Yohanes, lepaskan tali. Lalu Petrus mungkin bilang lagi, Yakobus, lihat dulu, jangkar sudah ditarik belum? Mereka melakukan semua pekerjaannya dengan baik. Dan akhirnya satu persatu kapal itu menjauh dari pantai. Dan Petrus tiba-tiba lihat, Yesus sudah masuk belum? Lalu Yohanes jawab, sudah ada di belakang. Yesus ada istirahat di belakang. Oke, aman. Yakobus, tarik layar. Akhirnya kapal pun berlabuh. Pada saat mereka berlabuh, situasi gelombang danau itu masih teduh. Dan setelah menjelang malam, seperti biasa, Pak Guru punya orang tua itu adalah seorang nelayan yang biasa hidup di pinggiran danau, di Danau Toba. Karena Pak Guru orang Batak, hidup di pinggiran danau di Danau Toba. Kalau di Danau Toba itu memang biasa menjelang sore, pas matahari mau terbenam, biasa itu memang akan ada gelombang pasang di danau. Nah, mungkin seperti inilah yang dialami oleh para murid-murid. Pada waktu mereka berlabuh, mulai masuk semakin menjauh dari pantai dan tiba di tengah danau itu angin mulai bertiup. Mungkin ombak masih kecil, perlahan-lahan mereka masih nyantai.
Tiba-tiba itu ombak semakin besar. Entah kenapa kali itu mungkin ombaknya lain daripada yang biasa. Besar angin dan tinggi gelombang itu hampir menenggelamkan kapal mereka. Semua sudah teriak. Mungkin dengan keahlian mereka sebagai nelayan selama ini mereka sudah pakai. Mungkin Petrus sudah teriak-teriak, arahkan layar, lihat angin Petrus. Kata Yakobus, lihat, Yohanes, perhatikan jangkar, jangan sampai kita melawan ombak. Mungkin mereka sudah sibuk. Mereka masih mengandalkan kekuatan mereka. Mereka berusaha dengan pengalaman yang mereka miliki selama ini untuk mengalahkan gelombang-gelombang danau itu. Mereka sudah keluarkan. Ternyata itu gelombang tidak semakin surut, tetapi malah semakin besar. Kapal mereka semakin terombang-ambing, bahkan hampir mungkin air sudah masuk. Mungkin murid-murid yang lain sudah tiba, ada ambil gayung, siram, buang air danau ke sampai kering, tetapi tidak, malah semakin banyak. Mereka mulai teriak, mereka panik. Kita tenggelam, kita tenggelam. Yesus mana? Yesus mana? Yesus ternyata ada di mana? Iya, ada yang tahu ceritanya. Iya, ternyata Yesus sedang apa? Tertidur lelap di buritan kapal. Kamu tahu tidak buritan? Buritan itu adalah bagian belakang kapal. Yesus sudah tenang, tidur dengan damai. Mungkin karena seharian sudah capek mengajar, berbicara. Yesus tidur tenang dengan lelap, dengan damai, seperti tidak ada apa-apa. Petrus panik. Petrus langsung mendatangi Yesus. Tuhan, bagaimana kau bisa tidur? Itu semua tenggelam ini. Kau tidak pedulikan dengan nasib kita. Ini kapal semua tenggelam. Lalu Yesus bangun. Ada apa Petrus? Guru, kita semua tenggelam. Kau tidak lihat ombak itu besar. Kita ini sudah mau hanyut, mau karam ini, kata Petrus. Lalu apa? Yesus dengan tenang. Dia bangkit berdiri. Dia cuman mengucapkan apa? Satu kalimat. Diam, tenanglah. Wih, apa yang terjadi anak-anak? Cuma dengan satu kalimat itu, yang tadinya ombak sudah setinggi orang dewasa, tiba-tiba apa? Berangsur mereda. Angin yang tadinya seperti mau memutar kapal, mengombang-ambingkan kapal itu, tiba-tiba menjadi seperti angin sepoi-sepoi yang berhembus, dan danau itu sangat tenang. Luar biasa. Cuman satu kalimat Yesus berkata, diam, tenanglah. Maka angin badai itu taat kepada apa? Perkataan Yesus. Wih, keren ya. Coba kira-kira kalau kamu naik kapal, mungkin berlabuh dari Hamadi, pi mancing, tiba-tiba di tengah ombak, kamu asik memancing, tiba-tiba ombak besar, kamu teringat cerita ini, bagaimana situasinya? Ya, pasti apa? Ketakutan. Murid-murid juga sama. Memang murid-murid juga ketakutan. Tetapi karena ada Yesus di dalam kapal itu, maka semua bisa dikendalikan. Walaupun Yesus sedang tertidur di belakang, murid-murid ternyata apa? Hanya mengandalkan pengalaman dan keberanian mereka yang selama ini. Mereka lupa ada Yesus di dalam kapal. Kadang-kadang kita juga begitu. Kita sudah sering ibadah, kita sering membaca firman Tuhan, tetapi ketika ada masalah yang besar datang, kita masih mencoba dengan apa? Dengan pengalaman kita. Oh, kalau kemarin masalah saya begini, saya bisa menyelesaikannya dengan begini. Ya, mungkin selesai. Tapi kali ini apa? Semua keahlian kita, semua pengalaman kita tentang menyelesaikan masalah, ada waktunya tidak bisa kita selesaikan sendiri. Nah, saat itulah apa? Kita butuh Yesus. Jangan biarkan Yesus tertidur. Karena Yesus yang ada di dalam dirimu, firman yang ada di dalam dirimu akan senantiasa apa? Mampu berkuasa. Nah, dari cerita firman Tuhan kali ini kita belajar 3 hal. Yang pertama apa?
Yesus berkuasa atas alam. Bagaimana tadi danau yang sudah bergolak besar, angin kencang, mau menenggelamkan kapal, cuma dengan satu kalimat saja apa? Angin dan gelombang itu menjadi tenang dan reda dan sangat indah pemandangan untuk melanjutkan perjalanan. Yang kedua, Yesus pasti menyertai murid-murid. Kamu murid-murid bukan? Pak Guru percaya, Pak Guru juga, kamu juga. Semua kita adalah murid-murid Yesus. Maka kalau kamu adalah murid Yesus, Pak Guru juga murid Yesus, maka kita harus percaya bahwa Yesus selalu menyertai. Yang ketiga, Yesus tahu kesulitanmu. Yesus tahu masalahmu. Maka berdoalah, berserulah kepada Tuhan. Maka apa? Tuhan tidak akan pernah diam. Dia akan mengucapkan satu kalimat iman untuk kamu berkatakan. Supaya kamu belajar, kita belajar, Pak Guru belajar. Semua anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan belajar bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus tahu kapan kita sulit. Yesus tahu kapan kita sedang dalam masalah. Karena itu Tuhan Yesus mau kita berseru. Maka pada saat kita berseru, saat itulah Tuhan Yesus menolong. Maka semua masalahmu, sebesar apapun masalahmu itu, akan seperti danau yang bergejolak tadi menjadi tenang. Nah, seperti saat-saat ini toh, apa situasi yang sedang kita hadapi saat ini? Cuman gara-gara satu virus saja, semua dunia mengalami masalah. Cuman satu COVID-19 itu saja membuat kita sudah 3 bulan tidak ke sekolah, 3 bulan tidak beribadah di dalam gereja untuk berkumpul bersama-sama. Bahkan salaman pun takut, cipika-cipiki juga tidak boleh, berkumpul baku teman bermain sama-sama juga tidak boleh. Itu kan masalah besar. Tetapi apa? Kita tahu kalau Tuhan Yesus ada dalam dirimu, Tuhan Yesus ada dalam hatimu, maka semua itu bisa kita hadapi. Kapal hidupmu tidak akan tenggelam oleh masalah. Kapal hidupmu tidak akan dibanting dan dihancurkan oleh ombak besar. Tetapi ketika kamu percaya kepada Yesus, Yesus mampu berkuasa atas apa saja. Yesus tahu masalahmu sebesar apapun itu. Maka mari kita datang berseru kepada Tuhan supaya setiap masalah kita, sebesar apapun itu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, melalui cerita firman Tuhan hari ini, ketika angin ribut diredakan, kita juga belajar bahwa Yesus berkuasa atas alam. Yesus setia selalu menyertai kita, dan Yesus tahu masalahmu, maka berserulah kepada Yesus. Walaupun dengan tantangan yang sekarang keadaan kita semakin sulit, masalah semakin besar dengan keadaan yang membuat kita terbatas beraktivitas, tetapi percayalah, kamu bisa, kita bisa, Pak Guru bisa, semua guru-guru yang lain bisa, mama, papa, oma, tete bisa. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan bisa melewati badai hidup, badai virus yang membuat kita resah ini. Dan satu hal yang harus kita pegang, bahwa iman kita kepada Yesus tidak boleh luntur. Nah, terima kasih untuk anak-anak yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari terus kita belajar supaya melalui firman yang sudah kita dengar setiap minggu, setiap hari, mungkin ada Pak Guru percaya ada yang devosi setiap pagi toh, dan melalui firman yang kita baca setiap pagi itu membuat iman kita semakin kuat. Nah, sebelum Pak Guru menutup firman Tuhan hari ini, Pak Guru mau kasih ayat hafalan untuk kita pelajari ya. Nah, ayat hafalan kita hari ini adalah
Ibrani 13 ayat 6. Nah, sudah dapat? Pak Guru akan bacakan. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Untuk menutup firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa supaya firman Tuhan yang sudah kita dengar ini menjadikan kita menjadi anak-anak yang lebih taat lagi, anak-anak yang lebih dengar-dengaran, dan itu nanti kelihatan dari sikap hidup kita sehari-hari. Mari berdoa, tutup Alkitabmu, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini, pagi ini kami bersyukur Tuhan menolong kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Guru Tulus, cerita tentang bagaimana Yesus meredakan angin ribut ketika gelombang besar datang menimpa kapal murid-murid Tuhan. Tetapi ketika Yesus ada di dalam kapal, maka gelombang dan dari danau yang sudah bergejolak itu bisa ditenangkan. Dari firman Tuhan ini kami bisa belajar bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya. Tuhan berkuasa atas alam. Tuhan mengetahui masalah kami dan selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga buat cuaca hari ini, buat jaringan-jaringan online, jaringan-jaringan internet yang sudah bisa berjalan dengan baik sehingga kami bisa menyaksikan tayangan firman Tuhan ibadah melalui siaran online ini. Semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, anak-anak, ceritanya menarik sekali ya tentang Tuhan Yesus yang meredahkan angin ribut. Nah, anak-anak, saat ini mari kita akan memberikan persembahan. Persembahanmu sudah siap kan? Bagus. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu With Christ in the Vessel. Semuanya sikap berdoa. Kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita berikan sekaligus dengan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau berikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah kami berikan agar dapat terpakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga bersyukur karena Engkau telah menyertai kami sepanjang ibadah ini berlangsung. Kiranya ya Tuhan, di minggu-minggu yang akan datang, Engkau berikan juga kami kesempatan yang sama untuk boleh ada dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Kami menutup ibadah kami di pagi ini dengan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, demikianlah ibadah kita di pagi hari ini telah selesai. Ibu guru memberikan apresiasi untuk kamu yang sudah duduk dengan tenang, yang dengan sukacita memuji Tuhan saat ibadah berlangsung. Kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Buat Tuhan selalu
Anak-anak, Ibu Guru mengucapkan banyak terima kasih untuk kamu yang sudah mengirimkan foto ataupun video kepada Bapak dan Ibu Guru. Ibu Guru sudah lihat loh aktivitas yang kamu lakukan. Wah, semuanya bagus, hebat, luar biasa. Nah, untuk aktivitas minggu ini, kamu foto dan video, setelah itu kirimkan kepada Bapak dan Ibu Guru ya. Ibu Guru tunggu. Tetap semangat!